Tatala'a sama ta'ammala artinya melihat. Apa yang membedakan dengan dengan nadhara, dengan absara, dengan basara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas topik seputar muradif atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinonim. Kita tahu ya bahwa bahasa Arab itu salah satu bahasa yang punya kosakata sangat kaya, sehingga kalau kita melihat satu kosakata saja dalam bahasa Indonesia, maka akan kita temukan banyak sederet persamaan dalam bahasa Arabnya. Misalnya melihat itu dalam bahasa Indonesia mungkin hanya melihat, atau mungkin menyaksikan dengan mata ya, atau mungkin memperhatikan. Tapi dalam bahasa Arab melihat itu sendiri, terlepas dari memperhatikan, dari menyaksikan, dari menonton, itu melihat itu sendiri punya banyak versi dalam bahasa Arabnya, dan tentunya punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu saja kosakata yang dimana dia memiliki persamaan kata atau sinonim di dalamnya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan muradif. Disebut muradif. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas fokus tentang persamaan atau sinonim kata dari kata nadhara yang artinya melihat. Muradifun min kalimah nadhara. Persamaan kata atau sinonim dari kata nadhara yang artinya melihat. Perhatikan video ini sampai selesai teman-teman. Di sini sudah ada sedikitnya 8 kosakata yang kesemuanya ini sebenarnya memiliki arti satu, yaitu melihat. Tetapi sekali lagi secara pemaknaan dan secara fungsi memiliki penggunaan yang berbeda-beda. Kita bedah satu persatu ya. Perhatikan kata yang pertama, yaitu nadhar itu sendiri. Nadhara memiliki makna asli yaitu melihat. Sekali lagi, nadhara memiliki arti yaitu melihat, tapi melihat dalam artian fokus ke depan. Jadi misalnya ada seorang ustadz berkata kepada santrinya, kepada siswanya, unzuru ila jihatil amam, lihatlah ke bagian depan, atau unzuru ila saburah, lihatlah ke papan tulis. Jadi nadhara yang dulu masih bersifat umum ya, bisa bermakna memperhatikan, bisa bermakna melihat secara umum, melihat. Kemudian yang kedua yaitu absara yubsiru. Absara yubsiru juga artinya melihat. Ini unik ya. Kalau kita belajar tentang kata kerja muta'addi sama lazim ya, beberapa video lalu sudah kita bahas ya, tapi baru sedikit sepintas saja apa itu muta'addi, apa itu lazim. Kalau muta'addi itu membutuhkan objek, kalau lazim itu tidak membutuhkan objek. Nah, kalau kita perhatikan struktur fiil yang muta'addi atau yang membutuhkan objek, atau terkhusus bagi fiil yang lazim kemudian berubah menjadi muta'addi, atau fiil yang awalnya tidak membutuhkan objek atau lazim kemudian dirubah menjadi fiil muta'addi, menjadi fiil yang membutuhkan objek, maka strukturnya seperti ini. Absara yubsiru, akhraja yukhriju, adkhala yudkhilu, dan seterusnya. Tapi khusus dalam hal ini absara yubsiru ini bukan kata kerja yang membutuhkan objek, tapi masih dalam kata kerja yang lazim ya, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Atau sederhananya seperti ini, kalau kita analogikan dengan kata kharaja yang juga kemarin sudah kita contohkan ya. Kharaja itu memiliki arti keluar. Keluar itu notabene tidak membutuhkan objek, karena misalnya ana akhruju, saya keluar, anta takhruju, kamu keluar. Itu kata kerja yang lazim, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ketika kita rubah menjadi kata kerja yang butuh objek, maka bukan lagi menggunakan kharaja, tetapi menggunakan akhraja. Menggunakan akhraja artinya mengeluarkan. Misalnya akhrajtul fa'ra minal bait, aku mengeluarkan tikus dari rumah misalnya. Kata akhraja di sini kalau kita perhatikan satu struktur dengan absara. Betul ya? Akhraja absara. Begitu pula dengan yang lain. Akhraja absara, adkhala, aftaha, anzala, dan seterusnya.
Semuanya adalah kata kerja yang struktur secara kaidah sebenarnya mereka semua membutuhkan objek. Tetapi sekali lagi kata absara ini masih bersifat lazim. Jadi bisa dikatakan sedikit pengecualiannya, sedikit khusus bagi absara. Absara sendiri bermakna melihat. Dan melihat itu tentu tidak butuh objek. Misalnya absara Muhammadun ila abihi. Muhammad melihat ke ayahnya. Absara Muhammadun ila ummihi. Muhammad melihat ke ibunya. Bi'ainil basirah, dengan mata hati. Jadi uniknya basara itu bisa kita gunakan sebagai fungsi melihat dengan mata, atau juga bisa melihat fungsi dengan hati. Absara yubsiru. Kemudian yang ketiga basara yabsuru. Basara yabsuru. Nah, ini adalah akarnya sebenarnya ya. Basara yabsuru adalah akar dari absara yubsiru, atau sudah mengalami ketambahan satu huruf, atau biasa disebut dengan fiil sulasi mazid rubai. Tapi nanti pembahasannya ya. Hanya untuk basara yabsuru ini kita tambahkan huruf cerbi. Jadi nggak perlu bingung teman-teman ya. Di beberapa fiil, di beberapa kata kerja dalam bahasa Arab, akan kita temukan bahwa fiil itu biasanya bersanding setelahnya dengan huruf cer. Sekali lagi, dalam fiil, dalam kata kerja bahasa Arab itu ada beberapa kata kerja yang berdampingan dengan huruf jar. Kayak misalnya basara yabsuru itu pasangannya dengan bi, atau misalnya nanti tawassama pasangannya dengan fi, haddaqa pasangannya dengan bi. Tapi nggak perlu bingung, insya Allah nanti mengalir saja, kita akan mengetahui sejalan dengan banyaknya kosakata yang kita miliki. Misalnya basara yabsuru artinya melihat. Berarti misalnya aku melihatnya, berarti basartu bihi. Aku melihatnya, basartu bihi. Kata basara di sini adalah fiil yang mutaaddi. Jadi sebaliknya ya. Kalau absara adalah fiil yang lazim, fiil yang tidak membutuhkan objek. Tapi kalau basara adalah fiil yang mutaaddi, tetapi dalam tanda kutip mutaaddinya itu atau membutuhkan objeknya itu dengan bantuan huruf bi. Jadi misalnya aku melihatnya, aku itu kan aku melihat berarti subjek predikat ya. Kalau nya berarti dia, yaitu objek. Berarti basartu bihi. Misalnya basarna bika, kami melihatmu. Basarna bika, dan seterusnya. Kemudian ini singkat saja, ada ta'ammala dengan tatalla'a. Ta'ammala sama tatalla'a juga artinya sama, artinya melihat. Tatalla'a sama ta'ammala artinya melihat. Apa yang membedakan dengan nadhara, dengan absara, dengan basara? Kalau tatalla'a dengan ta'ammala artinya adalah melihat dengan sangat, melihat dengan tarkis, dengan fokus. Misalnya ketika Ustadz mengatakan unzuru ilas saburah, lihatlah kalian ke papan tulis, itu mungkin kurang mengena bagi siswa. Tapi ketika Ustadz mengatakan ta'ammalu atau tatalla'u, atau ta'ammalu dengan tatalla'u, maka ketika siswa itu orang-orang Arab ya tentunya pasti akan paham bahwa perintah seorang ustadz tersebut menyuruh kepada para siswanya dengan sangat melihat. Maksudnya sangat melihat itu dengan fokus ya. Jadi melihat dengan fokus, dengan tarkis istilahnya. Tatalla'a ya tatalla'u artinya melihat dengan fokus tanpa adanya perhatian kepada hal yang lain. Jadi sekali lagi, ta'ammala dengan tatalla'a artinya melihat dengan fokus satu pandangan. Atau bisa juga kita artikan dengan memperhatikan ya, memperhatikan. Sama dengan ihtamma yahtammu, sama dengan i'tana ya'tani, dan seterusnya. Kemudian ada lagi tawassama. Tawassama ya tawassamu, ini juga artinya melihat.
Tawassama yatawassamu artinya melihat, hanya saja tawassama di sini berdampingan dengan huruf fi seperti tadi ya, dengan bi. Jadi ini salah satu kosakata, salah satu kata kerja yang dalam penggunaannya itu harus selalu disertai dengan huruf jar. Kalau di sini huruf jar fi, kalau yang tadi basoro harus didampingi dengan huruf jar bi. Misalnya tawassamtu fika, aku melihatmu. Tawassamna fina, kami melihat kami. Maksudnya melihat diri kami sendiri ya. Misalnya tawassama abi tawassama abi fi ummi, ayahku melihat ibuku. Misalnya seperti itu. Jadi kata fi di sini tidak bisa kita artikan dengan di, tapi justru diartikan dengan ke. Jadi kalau kita belajar terutama belajar i'rab ya, nanti akan kita temukan bahwa huruf jar fi, huruf jar bi, huruf jar min, huruf jar an dan seterusnya itu maknanya tidak monoton satu. Itu salah satu dari kekayaan bahasa Arab. Di mana kata fi, di mana kata yang lain bahkan ketika berada pada suatu kalimat tertentu maknanya bukan saklek seperti itu, tapi maknanya lebih dari itu. Maknanya bisa berubah sejalan dengan sesuai dengan kosakata, sesuai dengan kalimat yang digunakan. Begitu pula dengan fi, begitu pula dengan di. Bi yang notabene bermakna dengan, kalau dalam hal ini bisa diartikan dengan ke. Atau fi yang notabene bermakna di atau di dalam hal ini justru bermakna ke. Jadi nggak perlu bingung ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu haddaqa yuhaddiku. Haddaqa, jadi yang tawassama itu artinya sama melihat. Hanya tawassama itu sepertinya jarang digunakan. Biasanya untuk bahasa-bahasa literatur, bahasa-bahasa sastra, bahasa-bahasa kontemporer, bahasa-bahasa kitab-kitab umum ya. Jadi sangat jarang kita temukan teman-teman atau orang-orang Arab berbicara dengan menggunakan kata melihat, menggunakan kata tawassama. Biasanya menggunakan kata tatalla'a, menggunakan kata ta'ammala, dan menggunakan kata nadhara, absara dan seterusnya. Jadi intinya tawassama itu sangat jarang digunakan secara verbal ya. Kemudian haddaqa yuhaddiku artinya dengan bi. Haddaqa ini juga artinya hampir serupa dengan tatalla'a, artinya memperhatikan, melihat. Tapi ini juga bisa digunakan dengan melihat secara umum ya. Misalnya haddikni, perhatikanlah aku, lihatlah aku. Atau haddaqa Muhammadun bihaulil maidan, Muhammad melihat di sekeliling lapangan. Jadi haddaqa di sini artinya melihat, tapi juga bisa diartikan dalam pemaknaan lain, bisa diartikan dengan tatalla'a ta'ammala, yang artinya melihat dengan fokus. Kemudian terakhir yaitu ro'a yara. Ro'a yara ini adalah bisa dikatakan kata kerja yang bermakna melihat yang sering digunakan dalam percakapan ataupun dalam bahasa literatur. Ro'a yara artinya melihat. Ro'a yara juga bisa artinya berpendapat ya, berargumen juga bisa. Misalnya aku melihatmu semalam, berarti ra'aituka al-barihata. Ra'aituka, aku melihatmu, al-barihata, aku melihatmu semalam. Atau misalnya ra'a abi haditsus sair fi shabah. Ra'a abi haditsus sair fi shabah. Ayahku melihat kecelakaan tadi pagi. Haditsus sair artinya kecelakaan ya. Kemudian tadi yang seperti kami katakan bahwa ra'a juga bisa bermakna berpendapat. Misalnya ara annaka alimun. Menurutku kamu itu orang alim. Ara annaka alimun. Atau misalnya dalam sebuah diskusi ya, misalnya ara anna hujjataka ahsanu min hujjati sahibika. Aku berpendapat, menurutku bahwa hujjahmu, bahwa argumenmu itu lebih ahsan, lebih afdol, lebih bagus daripada pendapat saudaramu, daripada pendapat temanmu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nadhara yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari, yaitu nadhara, absara, basara, kemudian ra'a yara. Ini ya, jadi nadhara, absara, basara dengan
ro'a yara. Adapun yang tadi ta'ammala, tatola'a dengan tawassama, haddaqa, ini juga bisa digunakan dalam bahasa verbal. Tapi biasanya dalam bahasa resmi ya. Biasanya kalau kita sering melihat media-media di televisi Arab atau di koran-koran, itu biasanya menggunakan presenter itu biasanya menggunakan kata tatalla. Perhatikanlah, atau misalnya tawassam, haddik, dan seterusnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Syukran ala husni dimamikum. Tumtum fi ri'ayatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.